Kerasukan massal, sebuah fenomena sosial yang dalam beberapa tahun terakhir ini terjadi di tengah masyarakat. Bila diperhatikan, kerasukan massal seringkali terjadi di sekolah. Seperti yang terjadi di SMP 1 Sawangan, Magelang. Lebih dari 2 hari berturut-turut, siswa-siswi sebanyak 23 orang mengalami kerasukan bertubi-tubi tanpa tahu asal-muasal penyebabnya. Hal serupa pun terjadi di SMPN 4 Bima NTB. Kerasukan yang tadinya hanya dialami oleh seorang siswi setelah upacara bendera tiba-tiba saja menjalar ke puluhan siswi lainnya. Hal ini pun terjadi di SMA PGRI Kupang. 11 orang siswi terpaksa diistirahatkan akibat mengalami kerasukan. Di SMA Negeri 1 Campalagian Polewali Mandar, selama 2 hari berturut-turut puluhan pelajar wanita mengalami kerasukan. Pelajar tampak histeris dan terus meronta hingga menimbulkan kepanikan di sekolah. Fenomena ini pun menimpa siswi SMP 22 Kampung Lapake, Berau, Kalimantan Timur. Agak berbeda dengan kasus kerasukan biasanya yang bisa langsung terselesaikan, kerasukan massal yang menghantui sekolah ini pada 2 bulan terakhir menimpa para siswi sekolah ini secara bertubi-tubi. Segala usaha telah dilakukan pihak sekolah dan wali murid, dari melakukan doa bersama sampai ruqyah, namun tak juga membuat sekolah ini terbebas dari teror kerasukan. Bila ditarik ke belakang, kejadian ini berawal pada pertengahan Februari lalu, di mana salah satu siswi mengalami kerasukan di toilet. 3 hari kemudian, karena alasan keselamatan, pihak sekolah mengadakan kerja bakti dengan memangkas sebuah pohon beringin tua yang ada di tengah lapangan sekolah. Sejak saat itu, secara tiba-tiba lebih dari 21 siswi mengalami kerasukan berantai. Kerasukan berantai ini seringkali terjadi pada saat jam kegiatan sekolah, antara pukul 9 hingga pukul 11 pagi. Korban kerasukan tak hanya dialami oleh para siswi SMP, namun juga guru wanita. Banyak orang pintar dan paranormal yang datang untuk menetralisir sekolah ini dari gangguan makhluk astral, namun tidak ada yang berhasil. Adapun usaha yang dilakukan oleh beberapa ustadz dengan meruqyah 9 siswi di masjid, tapi hasilnya nihil karena para ustadz justru diserang oleh siswi-siswi tersebut hingga tak berdaya. Akibat dari peristiwa ini, beberapa siswi dilarang oleh orang tuanya untuk bersekolah. Sejak kejadian itu, toilet sekolah dan sumur bor ditutup oleh warga karena disinyalir sebagai penyebab terjadi kerasukan. Pemirsa, ada misteri apa yang sebenarnya menyelimuti sekolah ini? Akankah tim misteri Tukul berhasil membuka tabir misteri tersebut dan menghentikan teror kerasukan? Pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada. Nah, pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan, kita temu lagi di... Kameranya di sini, Mas. Ribet banget nih kacamata nih kayaknya. Nah, pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya sekarang berada di daerah Berau, saya bersama Tulepati. Oke, bisa Saraswati. Tim Mr. Tukul jalan-jalan mendapat kabar bahwa di SMP 22 Lempake Berau sudah terjadi kerasukan massal selama 2 bulan. Sekarang kita sudah berada di lokasi dan janjian dengan salah satu guru yang akan menjelaskan kronologi terjadinya kerasukan selama 2 bulan ini. Kronologinya seperti apa kok ada sampai siswa itu kerasukan selama 2 bulan ini gimana Jalan? Kalau juga Pak, beberapa tahun yang lalu pernah terjadi tapi hanya sekali. Tapi dalam 2 bulan ini, kondisinya itu Pak, pertama itu Pak dari WC. Setelah begitu Pak dia kena 1, kemudian dan seterusnya baru Pak yang lucunya kalau kena 1, yang lainnya ikut. Dan lainnya ikut. Kemudian Pak ciri-ciri kenanya anak-anak itu Pak, yang pertama itu biasanya badannya gatal.
Oh, badannya gatal. Kemudian setelah itu Pak, sesak napas dan dadanya sakit. Waktu itu Pak merang-merang itu sampai berapa orang kita pegang itu Pak tidak bisa kita tahan. Ini Bapak tadi bercerita, ini percaya nggak percaya di sini terasa berat ya, mungkin Mbak Lisa sudah terasa. Iya. Lihat saya nggak kuat dari tadi. Iya, ini tadi Bapak ini tadi Pak Arham. Pak Arham tadi bercerita, Mbak Lisa tangannya udah bergetar terus. Ngomong-ngomong soal WC tadi, saya kok tertarik banget untuk menuju ke sana dan saya pengen ngajak karena tadi kan perempuan ya, Pak. Saya pengen ngajak Mbak Oke buat melihat WC-nya. Gimana? Oke. Nah, pemirsa Mister Toko Jalan-Jalan, ini Mbak Lisa sudah nggak sabar sama Mbak Oka mau diajak ke sana untuk menuju ke WC itu. Energinya seperti apa? Ikuti terus Mister Tukul Jalan-Jalan. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Nah, Pak Arham nih, atau Kang Sulepati dulu nih, energinya seperti apa nih di sekitar? Ini sangat luar biasa. Betul. Sangat negatif. Kalau anak-anak sering siang kesurupan, kalau itu sekolah otomatis kan siang. Tapi kalau malam lebih dasar lagi kesurupannya, Mas. Saya tertarik juga di situ ada seperti ada pohon ya. Ya, pohon beringin. Itu juga ada pintu kecil untuk keluar sosok-sosok astral yang untuk marasujunan. Intinya luar biasa ini. Nah, Pak Arham, sebetulnya di pohon itu ada pernah kejadian apa nih? Setiap anak-anak kesurupan Pak, ini ada beberapa orang kesurupan, dia selalu menunjuk ke pohon beringin ini. Kemudian dia mengatakan, kenapa rumah saya dirusak? Kenapa rumah saya dirusak? Baik kembali. Nah, itu Pak, ada beberapa paranormal yang sempat bercerita dengan anak itu yang disebutnya. Nah, pemirsa, yuk penasaran energinya, kita langsung ke sana. Monggo, Pak Arham. Energi sangat kuat sekali dan punggung ini sebelah kiri itu dari tadi kayak terbeban terus, tapi saya tetap nyaman aja. Nah, Kang Sulepati, ya. Bisa dijelaskan apa yang terjadi, Kang Sulepati? Ini ketika saya komunikasi mental, artinya itu buntut tertutup dan saya mental. Saya mau menerus pintu utama itu, akhirnya pintu itu kedorong seperti energi yang sangat dahsyat masuk. Akhirnya natap ke badan saya terpental. Tapi akhirnya saya coba netralisir dulu. Ini jangan sampai masuk di wilayah mereka dulu. Kalau sampai masuk, bisa kesurupan massal nanti anak-anak. Ada sumur bor sana, tapi kami sudah tutup. Tapi kalau bisa dilihat. Oh iya. Pantesan tak lihat kayak menarik sekali. Ini Kang Sulepati gimana? Nah, pemirsa, kita akan menuju tempat yang ada sumur lagi ini. Bapak, ini kami disirami oleh darah. Kuat nih, kayaknya kuat banget ya. Nih pemirsa, soalnya dari tadi tuh pas yang udah menginjakan kaki di tempat ini pun udah terasa kayak apa ya, bergetar-getar, tangan kayak mendadak tremor gitu, yang ada energi kuat yang narik. Dan dan dari tadi semenjak jalan itu ada sosok perempuan, sekarang dia di sebelah sini, tingginya lebih dari kita, tinggi banget, dengan memakai apa seperti topi, terus baju apa ya,
putrinya. Dia sebagai putri, tapi bajunya mungkin Hasini atau entah gimana, dan dia suka atau enggak nih sama kehadiran kita? cukup nih? terganggu sebenarnya. Cuman tadi dikomunikasikan bahwa kita kesini pengen tahu sebenarnya apa sih yang mereka mau, sampai terjadi banyak sekali kayak kerasukan massal seperti itu, pengen tahu, dan dia menunjukkan tangannya. Tadi begitu saya di sana, tangan saya tiba-tiba sebenarnya di mana tempatnya, dia tangannya gini. Ya kita tadi belum tahu ya toiletnya di mana. Ya, ke arah sini. Menunjuk ke arah sini. Ya. Jadi kayak gerak sendiri aja tangan saya gitu ke arah sini, dan lihat apa yang terjadi di sana. Apa karena kita juga perempuan ya? Tadi Bapak itu bilang Mungkin iya. perempuan ya. Boleh kita lihat mungkin ya? Nggak bisa. Masuk aja. Astagfirullahaladzim. Di sini terasa bau anyir sekali. Terus Saya kok ini ya? udah ditahan ya sampai. Dan yuk masuk. Ini adalah WC di mana katanya sih bersumber dari sini, dan saya juga merasakan hal yang sama, bau sekali. Saya kan melihat dulunya ini adalah tertanam sebuah pohon, di mana si putri itu bilang, perempuan itu bilang kalau ini adalah tempat kami, dan kami sebenarnya sudah mengizinkan kalian untuk membangun sesuatu yang sebenarnya kami tidak mau di sini. Tapi ada beberapa di antara kalian, maksudnya yang tinggal di sini, berbuat sesuatu yang benar-benar menyinggung perasaan kami. Dulu rumah kami tidak berbau seperti ini. Mereka merasa terganggu ya? Kotor gitu. Kotor banget. Dan apa? Mungkin saya sih ngelihatnya dari ada darah, bau-bau perempuan, atau ya yang nggak hati-hati gitu orang di sini, dan ada beberapa hal yang mungkin nggak bisa saya sebutin yang sangat menyinggung mereka. Di sini tempatnya. Baunya kuat banget. Di sini ada orang yang melakukan sesuatu yang mereka nggak suka. Baunya kuat banget, pemirsa. Marah sih, saya marah banget. Ini kenapa ya? Marah kerasa gimana? Biasa kok katanya kamu. Saya nggak tahu, ini mungkin Mbak Arista bisa jelaskan. Saya kaku banget pemirsa, muka saya. Mbak Arista mungkin Katanya dulu itu rumah kami, dan kalian semua menghancurkan tempat kami, dan dipakai untuk membuang kotoran kalian, dan semuanya berdarah-darah. Setiap hari kami disirami oleh darah. Dan tidak ada satupun yang mengerti di antara kalian tentang bagaimana kami hidup. Kami sudah memberikan peringatan dari sudah lama sekali. Kami sudah masuk ke dalam tubuh kalian satu persatu, tapi tidak ada yang mengerti. Hancurkanlah. Aduh, ini marah banget. Ini marah banget dan nggak enak banget. Mbak Arista, mungkin sementara kita pindah ke sebelah sana ya. Kita pergi dulu dari tempat ini dan kita menuju ke, konon katanya di sana ada makam. Mungkin ada hubungannya dengan daerah ini. Boleh kita ke sana yuk? Ini tempat perkumpulan kami. Selain apa itu?
Pemirsa, saya dan Oke udah Ada di lokasi yang tadi katanya sih ada kuburan dan ternyata benar di sebelah sana. Dan kalau saya sih melihat di masing-masing tiap kuburan itu ada yang berdiri, sosok laki-laki. Kebanyakan laki-laki sih. Kebanyakan laki-laki, dan jika harus dikomunikasikan, mereka ikut menjaga tempat ini, tapi di bagian luar gitu. Dan yang ada di sana itu tetaplah putri kami. Dan apapun yang mengganggu putri, mengganggu kami juga. Kami siap bertempur, seperti itulah. Ini mungkin kenapa Mbak Risa? Enggak. Getarannya kuat. Ya. Kuat tapi nggak sekuat yang di sana tadi. Iya, benar. Walaupun di sini mungkin lokasinya lebih menyeramkan, terlihat lebih sulit dijangkau oleh kita, tapi di sini nggak tremor tadi ya, tadi sampai bergetar-getar dan terasa. Dan mungkin kita berdua udah kasih tahu kalau kita nggak akan mengganggu. Kami hanya ingin bermaksud baik, ingin meluruskan sebenarnya apa sih yang membuat tempat ini menjadi begitu tidak nyaman untuk siapapun yang tinggal di sini gitu, khususnya siswa-siswi sekolah ini. Ya, tadi saya menunjukkan satu sosok yang sebelah pohon itu tingginya lebih dari manusia biasa, dengan pakaian yang agak tradisional dan alat seperti tombak yang berdiri gitu, yang tapi tidak maju ke sini gitu. Mereka tetap di sana, tetap stay. Mungkin karena di antara kita ini ada salah satu pengikutnya ada perempuan ini di sini yang ikut. Saya lihat bayangan Mbak Risa di pohon yang belakangnya itu ya. Saya nggak tahu itu apa, saya nggak lihat jelas, tapi saya ngeliat bayangan gerak di situ. Susah juga dijelasin. Ya, cuman di sebelah sini ada perempuan yang mengikuti kita dari tadi. Dan dia seperti mengomando yang ada di sana. Mereka bukan siapa-siapa, mereka tidak akan apa-apa, jangan diganggu kayak gitu. Dan mereka tetap stay di sana, tapi waspada gitu, dengan memegang tombak di tangannya dan memelototi kita. Itu udah cukup memperlihatkan kalau mereka cukup waspada dan kedatangan kita, dan mereka pikir kita mengganggu yang ada di sana, tapi cukup kondusif walaupun agak menyeramkan gitu untuk dilihat. Dan yang di sini juga kayaknya, kalau saya bisa gambarkan, ini pakainya sama, cuman tidak semewah perempuan yang tadi di sana pakaiannya, tapi dia cukup cantik dan putih gitu, putih sekali, cantik, dan senyum sama kita, terus ke sana kayak ngangguk gitu. Ini bekas sumur apa? Bekas sumur bor ini, Pak. Oh, ini bekas sumur bor. Iya, bekas sumur bor. Ini pernah terjadi apa saja nih, Pak Aham? Di sini, Pak, yang anak-anak yang kesurupan itu ada yang melarang bicaranya sesuai dengan dari paranormal itu, yang ada di sini yang pernah bahwa itu sumur itu jangan dipakai. Sini. Ya, dengan alasan bahwa di sini katanya bekas kuburan. Orang dulu sehingga keberatan untuk digunakan itu sumur airnya. Jadi anak-anak yang kesurupan itu mengatakan bahwa sini jangan dipakai karena ini bekas kuburan katanya ya. Seperti itu. Kang Srepati, mungkin apa ini? Mungkin komunikasinya apa, terus energi yang di sini tuh berbicara seperti apa, Kang Srepati? Ini saya lihat ada dua kehidupan, antara mati dan hidup. Kematian dan itu saya lihat kehidupan. Di situ ada pohon Iya. Mungkin saya bisa lihat ini nih. Ini ya. Ini apa nih? Jeruk. Ringin apa jeruk ini? pohon jeruk, Mas. Pohon jeruk. Iya, sebetulnya. Tapi berduri nggak?
Ya, berduri. Memang ini berduri ya, memang berduri itu sukanya tempat-tempat seperti itu. Memang cuman ini nggak bisa ditebang, Mas. Soalnya penduduknya sangat banyak. Kalau ini saya lihat kematian apa? Karena ini banyak dari makhluk-makhluk astral yang memang bisa ketika nguruk tanah ini, itu ada sosok astral yang sekitar ya mendem. Ini ada kematian di sini, dan saya juga lihat dari kematian itulah akhirnya timbul rasa dendam dan iri hati ketika orang mencelakakan. Nah, Kang Soleh-Pati mungkin bisa diterangkan sosok-sosok energi apa yang masuk ke anak-anak. Karena mungkin saya kembali yang Bagas yang tadi ya. Kenapa anak-anak itu kesurupan dan berbarengan ya. Seperti paralel ketika listrik itu kena satu, kena semua. Karena pintu kebuka satu, kebuka semua, Mas. Yes, masuk semua. Jadi nggak ada satu detik udah seset kena semua. Dan biasanya kalau pas kesurupan itu apa mau ada ujian atau hari-hari biasa atau ada ulangan umum atau gimana? Itu Pak tidak ada istilahnya apa, tapi setiap hari gitu. Setiap hari. Pemirsa, untuk mengungkapkan apa keinginan dari sosok-sosok yang ada di sekolah ini, Ahmad pun melakukan mediasi dengan sosok yang paling dominan. Masuk. Selamat malam. Harus setengahnya aja. Ini udah masuk semua, Bapak boleh tanya? Ya, nanya apa? Assalamualaikum. Dari mana asalnya? Asalnya dari mana ini? Oh, tempatnya di sini, bener Kang Soleh-Pati. Kenapa anak-anak dirasuki terus setiap hari? Kayak dulu berarti di situ. Aki di sini tempatnya ada berapa orang? Ada berapa sosok di sini? Ada banyak. Tertanam di sini. Jadi mereka terkubur hidup-hidup. Bukan hanya sosok manusia yang terkubur hidup, tapi sosok astral pun bisa. Karena ketika menguburan ini selesai itu ada ritual. Makanya sudah dipagari dan mereka nggak bisa keluar. Ada dendam dengan anak-anak yang ada di sini. Ini tempat perkumpulan kami. Selain apa itu? Karena memang kondisi ini atau sumur bor ini udah gak kepake lagi, Ki. Makanya ditutup. Mungkin Anda punya tempat lain selain ini. Bisa Anda berikan udara di sini. Oh, sudah berikan udara. Air yang dahulu telah memberikan kemakmuran kepada kalian. Kenapa kalian lupakan dasar dari kemakmuran air ini? Dulu sebelum ini ada apa aja di sini? Di sini tempat kampung, ada tempat orang menanam apa segala. Dulu sini tempat menanam. Tetap orang menanam sayuran. Oh, nanam sayuran. Apalagi yang disampaikan, Bu? Kami di sini keluar bersama. Kami keluar langsung menyerang mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini mungkin pengurus dari sekolah SMP ini mau ngasih udara, Anda bisa jamin anak-anak bisa kerasukan lagi atau enggak? Bisa jamin? Kalau ada yang berani masuk ke mereka, saya sebagai penguasa. Oh, dia berani tanggung jawab. Saya tanggung jawab. Anda siapa namanya, Ki? Kamu. Baru saja Ahmad dinetralisir, tiba-tiba saja sosok lain langsung merasuki tubuh Ahmad. Misteri apa yang akan diungkapkan oleh sosok tersebut? Anda jangan ganggu di sini. Ini sepertinya ada dua perseteruan di sini ya, antara positif dan negatif. Tadi membimbing rasa jin sini, tapi sosok ini sosok astral yang negatif. Ini Pak kan Jembatan saya itu. Iya. Ini Kenapa kamu membongkar? Kenapa kamu membongkar?
Pak, Anda moto poni itu Pak kemarin? Dia terlalu rimbun dan banyak mengeluarkan sampah yang ditinggalkan. Apa ada izin sama saya? Kami minta maaf kalau memang. Jangan minta maaf kepada Jin. Ini Jin. Gak usah minta maaf. Itu kesalahan Anda, itu tempat-tempat umum untuk anak-anak belajar. Anda yang salah, harusnya Anda tempatnya di hutan sana, bukan di tempat sekolah di sini. Sudah lama saya di sana. Anda harus keluar dari tempat ini. Kalau enggak berhadapan sama kita-kita. Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan, ini lagi dinetralisir oleh Kang Solepati. Menuju ke sini terus. Pemirsa, sosok yang merasuki Ahmad menyerang Solepati secara tiba-tiba. Ada apa ya? Buka! Nggak bisa, harus keluar Anda. Buka tempat. Nggak bisa, harus keluar. Oh, ya Allah. Ayo maju. 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 Allah, balik! Pemirsa, dari arah penonton terdengar suara teriakan histeris wanita. Ada apa sebenarnya? Pemirsa, tiba-tiba beberapa penonton wanita mengalami kerasukan secara bersamaan. Waduh, makin ngeri saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bisamawati wa ma'fus. Alladhi yashfa'u indahu. Allahumma baligh Air. Tolong amanin, keluar semua ya. Amanin. Tolong amanin ya. Keluar dulu. Keluar dulu, Pak. Tolong. Tolong, takutnya kesulitan lagi. Tolong air. Nah, pemirsa, kita sedang menetralisir, tiba-tiba ada masyarakat yang siswi yang nonton kerasukan. Jadi ini lagi dinetralisir juga ini, lihat. Udah, Pak, tolong, jangan di sini. Satu bawa keluar. Ini mobil takut masuk lagi. Untuk meminimalisir kerasukan yang terjadi, wanita dan anak-anak yang sedang menonton proses syuting dikeluarkan dari wilayah sekolah. Masuk terus. Ayo, nih, tolong. Tolong semua diamani. Terus kalau enggak, keluar dari lokasi dulu. وقالوا لو كنا نسمع إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم وجهروا به إنه عليم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولما يمسكون إلا الرحمن إنهم بكل شيء بصير أمن هذا الذي وجهه لا يسمع محمد قليلا ما تشكرون قل والذي ذنب الأمر إليكم Sini banyak banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut
Marjan basura daram yang futur tum marjal basura darjakna arju malisatin wa gadna laumat. Aku banyak di sini. Jangan bawa anak ini. Apa kenapa? Kamu akan terserahku. Jangan. Pemirsa, ternyata wanita yang kerasukan tersebut merupakan siswi-siswi dari SMP 22. Sulitnya mengeluarkan sosok astral dari tubuh mereka membuat siswi-siswi tersebut akhirnya dibawa ke sebuah ruangan dan dinetralisir. Seluruh tim misteri pukul berusaha mengeluarkan sosok astral tersebut dari tubuh mereka. Semoga keadaan bisa kembali kondusif. Pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata di seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang sudah tergambar visualnya energi yang ada di sekitar SMP 22 di daerah Berau ini ya. Nah, Kang Sulepati mungkin bisa menjelaskan. Ini lebih dominan warna hitam dan yang tengah itu membawa suatu pedang. Ini mungkin Kang Sulepati bisa menjelaskan, silakan. Ini yang tengah lebih dominan Mas, itu sosoknya berada di pohon beringin itu. Ya. Ini sosok Jawara seperti banteng ketaton, tapi dia mendapat pusaka yang sangat dahsyat. Makanya ketika seseorang atau anak-anak sini kesurupan, itu sangat kuat, energinya sangat luar biasa. Meskipun dipegangin 7 orang, berapa orang pasti akan terlempar. Iya, termasuk saya. Iya, itu yang masuk Mas Ahmad tadi. Terus ini sosok-sosok banyak banget Mas. Yang lain bukan hanya puluhan tapi ratusan di sini, energi yang negatif. Oh, iya. Termasuk ini sosok ini yang di WC ya. Yang di kamar mandi ini. Kamar mandi sering menghirup apa atau makan dari air kencing anak-anak atau darah cat yang. Makanya saya selalu dendam dengan kekuatan itu sampai ininya sampai panjang. Iya. Kupingnya itu. Kalau dari Mbak Risa nih. Ya, ini saya tadi ngeliatnya hanya bayangan hitam aja sih, nggak sedetail ini. Mungkin ini sosoknya hitam, terus gitu. Ya hitam gitu besar. Cuman ada yang beberapa perempuan gitu yang saya lihat, tapi bajunya memang lebih ini di daerah Wase Putri. Kalau Mbak Oke lihat apa tadi? Bayangan yang itu tadi baru ya? Bayangan hitam. Mungkin yang Hitam. sama yang bayangan. Kalau Mas Ahmad mungkin bisa nambahin.
sama si ini yang tadi maksud saya yang pertama, terus ini yang di belakang tadi kan Yang mana? keluar ini banyak nih. Ini ya? Iya. Oh. Biasanya yang suka masuk ke anak-anak. Iya. Kalau Pak Arham mungkin ada yang nambahin atau pernah melihat yang ini? Kalau pengalaman kami yang anak-anak kerasukan itu Pak, ya sosok seperti makhluk inilah yang merasuki mereka itu. Mungkin Pak Arham, saya hanya bisa memberi solusi saja supaya hal ini bisa hilang atau mungkin tidak ada lagi terjadi hal kayak gini. Kalau saya nambahin satu, dikasih penerangan itu yang di pohon beringin itu, kalau perlu dikasih pohon-pohon tanaman bunga melati ya. Bunga melati kasih pot, terus dipotong jangan terlalu tinggi-tinggi jadi bisa aromanya mewangi dan energi negatif itu terhindar. Itu kalau mungkin dari pandangan saya, mungkin dari pandangan Sulepati, monggo. Benar kata Mas Tukul, itu secara alami ya, seperti itu, secara hukum alam. Cuman mungkin bisa ditambahin juga secara ilmu hikmah atau hukum agama. Bisa diselamati dengan kekuatan supernatural, misalnya dengan selamatan ulah bala. Saya pengen nambahin nih, tadi pada saat penerawan ke sana sama Mbak Uke, itu di bawah WC itu ada sisa pohon yang bekas ditebang, dan kalau misalkan memang WC itu mau digunakan, coba itu dipindahkan ke tempat lain, ke tempat yang dimana orang nggak buang sembarangan di situ. Sisa pohon. Iya, sisa pohon itu dipindahkan. Masih tumbuh ini Pak? Yang di mana? Di bawah toilet. Di bawah toilet ya. Dipindahkan sampai akarnya. Kemudian Pak, kira-kira dari semua titik itu yang kita curigai ada seperti itu, kira-kira bisa semuanya bebas dari... Amin. Atas izin Kita selalu kuasanya. doa yang terbaik, Pak Arham, Pak Arham. Doa yang terbaik. Pokoknya kita selalu yang terbaik, yang penting menjaga kebersihan. Kalau dari Mas Ahmad? Kalau dari saya sih tadi menambahkan masalah dari alam, maksud dari agama. Ya. Nah, dari saya dari segi psikisnya juga. Ya. Kan kebetulan yang kerasukan tuh hampir orang yang sama nih Pak. Bisa mungkin itu ada dari depresi atau apanya juga. Batin. Nah, sebaiknya kita kasih semangat buat anak-anak yang kalian, kita kumpulkan, ditanya ada masalah apa. Soalnya ya, setan itu mudah masuk ke kita emosi. Nah, di situ kita hindari. Sama mungkin yang sumur tadi, kalau bisa udara. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan, ambil sisi positif Mr. Tukul Jalan-Jalan, yang negatif jangan diambil. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Arham. Kalau ada tutur bahasa perilaku dari tim Mr. Tukul Jalan-Jalan, kami mohon maaf. Salam hormat buat keluarga. Dan kekuatan yang tidak bisa tertandingi ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Ikuti terus Mr. Tukul Jalan-Jalan.